Shalom saudara dikasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Hari ini saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan tentang bahagia. Satu kali di sebuah kota kecil di Amerika, kedatangan serombongan sirkus. Sirkus itu datang untuk menghibur masyarakat yang ada di kota tersebut. Mereka datang dengan berbagai macam atraksi yang akan ditampilkan. Tetapi salah satunya yang paling ditonjolkan, yang paling diutamakan adalah atraksi dari seorang badut yang dapat melakukan atraksi yang bermacam-macam, dan atraksinya bukan hanya hebat tetapi juga lucu dan menghibur. Maka dijamin orang yang datang pasti akan terhibur, bahkan pasti akan tertawa. Sehingga sirkus itu mengatakan, kalau tidak tertawa, uang Anda akan kembali. Sehingga banyak orang kemudian datang dan merasa terhibur. Satu kali saudara dikasih Tuhan, ada seorang pria yang datang kepada salah satu dokter yang ada di kota tersebut. Pria itu memeriksakan dirinya. Dia merasa bahwa dirinya sedang tidak sehat, sedang kurang baik. Maka dia datang dan dokter memeriksa, dan dokter mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan saya nyatakan Anda ini sehat dan baik-baik saja secara fisik. Namun pria itu mengatakan, enggak dokter, saya merasa ada kehampaan, ada sesuatu yang kurang dalam diri saya, dan saya merasa saya tidak bahagia dengan hidup saya. Lalu dokter kemudian mengambil kertas resep dan dia menuliskan di kertas resep tersebut dan memberikannya kertas itu kepada pria tersebut. Ketika pria itu menerima kertas resep tersebut, dia berpikir bahwa dokter akan memberikan resep obat yang harus dia minum. Namun dia kaget ketika dia melihat tulisan di kertas resep tersebut bukan resep obat yang dituliskan oleh dokter, melainkan nama dari kelompok sirkus tersebut, kemudian lokasinya di mana, dan jam tayangnya, jam berapa saja sirkus itu akan mengadakan atraksi. Lalu pria tersebut mengatakan, loh kenapa dokter memberikan hal ini kepada saya? Dokter itu mengatakan, Anda sebenarnya tidak sakit, Anda hanya stres, Anda tertekan. Lebih baik Anda pergi ke sirkus tersebut untuk menonton, terutama atraksi dari seorang badut itu. Kami sekeluarga bahkan sudah berapa kali datang ke sana dan kami tidak bosan. Kami merasa terhibur, senang, dan bahkan bisa tertawa terpinggal-pinggal, terbahak-bahak melihat atraksi dari sang badut tersebut. Maka pria itu mengatakan sambil menangis, dokter, saya itu adalah pria di balik badut tersebut, orang yang biasa menghibur banyak orang. Dokter pun akhirnya kaget melihat sesuatu yang terjadi. Hal ini menjadi satu gambaran yang nyata dalam hidup kita. Kadangkala ketika kita melihat kehidupan orang lain, kita mengukur bahwa kalau orang memiliki harta yang berlimpah, memiliki segala sesuatu yang kita lihat baik, segala sesuatu yang memiliki mungkin jabatan kedudukan atau memiliki uang yang begitu banyak, fasilitas yang begitu mewah dan lain sebagainya, kita berpikir pasti hidupnya bahagia, pasti keluarganya bahagia. Tapi ternyata itu semua bukan menjadi satu ukuran atau bahkan jaminan bahwa seseorang memiliki hidup yang berbahagia. Lalu apa kata Tuhan tentang bahagia? Dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 yang sampai yang ke-28, ketika Tuhan Yesus sementara berbicara di depan orang banyak, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berbicara kepada Tuhan Yesus dengan berseru. Dia mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Bagi wanita itu ketika melihat Tuhan Yesus sebagai seorang yang berhasil di matanya, karena dia boleh mengajar banyak orang dengan begitu berkarisma, dengan pengetahuan yang begitu luar biasa, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kemudian bisa juga menolong banyak orang dengan mengadakan mujizat dan menyembuhkan orang. Maka bagi wanita tersebut, dia berpikir dalam pengertiannya, dalam cara pandangnya, bahwa tentunya ibu dari Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia, karena dia melihat anaknya bisa berhasil. Demikian juga tentunya menjadi pengertian kita, cara pandang kita, cara kita mengukur dan menilai tentang kebahagiaan, baik dalam diri kita ataupun kepada orang lain. Karena bagaimana kita mendefinisikan bahagia itu akan sangat berpengaruh kepada cara pikir dan cara pandang kita dalam memandang kebahagiaan dalam hidup ini. Namun apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Yesus ketika menyampaikan hal ini, maka hal ini memberikan kepada kita ada beberapa pengertian.
bahwa kebahagiaan itu bukan hanya milik sekelompok orang atau hanya sebagian orang saja, orang-orang tertentu saja, orang yang memiliki uang yang banyak, harta yang berlimpah, kedudukan yang baik, dan lain sebagainya. Tidak, tetapi semua kita berhak untuk berbahagia. Dan Anda dan saya, Tuhan menghendaki tentunya kita semua bisa berbahagia. Dan jalan untuk kita bisa mengalami kebahagiaan itu, Tuhan memberikannya bagi kita. Yaitu kalau kita mau mendengarkan firman Allah. Sederhana adalah ketika Anda dan saya mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kita harus mengasihi, mengampuni, dan memberkati orang yang telah menyakiti kita. Maka ketika kita mau melakukan itu, kita mendengar firman Tuhan dan kita berkata, "Iya Tuhan, aku mau melakukannya, aku mau mengerjakannya." Sekalipun mungkin itu tidak mudah, itu mungkin sulit secara manusia, tapi ketika kita mau dengar dan mau melakukannya, kita taat, mau melepaskan pengampunan, mau mengasihi dan bahkan memberkati, disitulah hidup kita bisa mengalami bahagia. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kebencian, oleh dendam, iri hati, oleh amarah, oleh kekecewaan dan kepahitan. Tapi hidup kita akhirnya bisa mengalami kelegaan dan kita mengalami kebahagiaan. Sekalipun mungkin kita tidak memiliki harta yang berlimpah, sekalipun mungkin kita tidak memiliki uang yang banyak, tapi hati kita sudah tidak lagi mengalami kehampaan. Kita tidak lagi mengalami tertekan dalam kehidupan kita, tapi kita bisa mengalami ketenangan, sukacita, walaupun mungkin kita hanya hidup sederhana. Banyak orang yang mungkin kaya, memiliki banyak hal, tapi bisa saja hidupnya stres dan tertekan, bahkan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Hari ini ketika Anda dengar firman Tuhan, mari belajarlah untuk mau mendengar dan mau meliharanya dalam kehidupan kita, maka pastilah kita menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus mengasihi.